Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi, salam ekstrim. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan ringkas kabar yang viral saat ini dalam 3 kabar terbaru VTube. Ini video sangat penting sekali bagi Anda karena ini gambaran secara totalitas tentang satu program yang disampaikan oleh banyak kreator VTube di satu hari kemarin. Pastikan Anda simak sampai akhir karena ini terpenting menjadikan Indonesia tangguh. Oke saudaraku, oke, jadi beberapa kabar yang tersiar kemarin akan saya singkat dalam satu video yang dalam durasi yang tidak usah panjang-panjang, sehingga Anda mendengarkan video ini Anda akan mendapatkan suatu garis besar yang paling inti. Oke, siapkan headset Anda, kita bicara sharing dan perhatikan secara baik-baik. Bagi Anda yang baru menemukan channel GSWV, silakan Anda tekan tombol subscribe, like, dan share. Kemudian bila ada sesuatu hal yang ditanyakan, bila bisa ditulis di komentar, atau ketika ada satu hal usulan dari Anda bisa tulis juga di komentar. Oke, VTube 100% Indonesia. Saya akan masuk kepada bahasan yang pertama. Kalau kemarin ya, para kreator memberikan suatu motivasi atau petuah-petuah secara intent kepada Anda semuanya, karena ini berjalan tanpa kita sadari. Kita sudah berjalan 30 hari saudaraku dari main Senin. Maka pada kesempatan hari ini saya akan memberikan satu progres dari VTube. Jadi semacam ini saudaraku. Yang pertama, dari internal manajemen yang dikatakan saat ini diblokir dan seterusnya, ternyata manajemen secara intent yaitu bagaimana menciptakan entitas resmi yang nanti ditargetkan untuk menciptakan sebuah trust, kepercayaan kepada masyarakat, sehingga nanti menjadi entitas yang benar-benar dipilih oleh masyarakat. Nah, di VTube ini poin pertama. VTube akan menjadi yang pertama adalah public sector, kemudian privat sektor, dan juga adalah secara kepemerintahan. Ini adalah ada gandengan yang sangat luar biasa. Nah semacam ini. Jadi public sektor, private sektor, dan dari unsur pemerintahan. Ini poin yang pertama. Kemudian ditargetkan bahwasanya pelopor aplikasi yang menggunakan big data dengan trust yang dipilih oleh masyarakat, dan ini ditargetkan luar biasa, bahwasanya VTube bahwasanya dengan misi atau visi yang tidak pernah berubah, nah tetap akan menjadi pelopor aplikasi yang the best di Indonesia. Ini yang pertama. Ini saya ambil kemarin dari rekaman konten creator. Tapi ini intinya di situ. Kita harus resapi dan kita harus benar-benar memahami di sini. Saya ulangi sekali lagi, akan menjadi sebuah entitas yang dipilih oleh masyarakat, karena itu akan bersifat public sector, private sector, dan unsur pemerintahannya kita akan bergandeng tangan. Kalau kemarin dikabarkan bahwasanya UMKM, gaspol, itu kan saya udah memberikan meme, ayolah VTube. Ternyata dijawab lugas dalam progres VTube ini. Oke, langsung yang kedua saudaraku, bahwasanya VTube itu akan menjadi big data company. Nah, jadi ini akan mentargetkan yaitu peningkatan ekonomi Indonesia, dan bukan hanya financial capital, tetapi adalah human capital. Nah, jadi target VTube yang paling utama bagaimana?
yang namanya big data dengan aplikasi yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa, sehingga progres Fitup ini tidak hanya kepada financial capital atau hanya mengurus benda, ya, tetapi adalah human. Bagaimana kalau kita berbicara kemanusiaan? Maka yang akan digerakkan di sini adalah suatu sumber daya manusia. Kalau kita berbicara UMKM berarti adalah penggemblengan, memberikan sebuah fasilitasi kepada para UMKM di Indonesia, karena memang visinya adalah merangkul 100.000 UMKM di tahap awal. Maka kita bisa bayangkan ini yang diceritakan oleh salah satu leader atau satu yang mengiring program maintenance selama 60 hari ini akan menjadi suatu human capital dengan modal big data kita, dengan modal orang-orang yang dipilih, orang-orang yang memiliki mentalitas atau kekuatan yang lebih, akan dirangkul orang-orang yang memiliki loyalitas, kesetiaan kepada Fitup, orang-orang yang memiliki totalitas, ya kan? Totalitas dalam artian full heart, dengan sepenuh hati, full power dengan sepenuh kualitas dan kemampuannya, bersumbangsih kepada manajemen, dan manajemen mengejawantahkan dalam sebuah aplikasi, sehingga aplikasi nanti menjadi bukan sekedar financial capital tetapi juga human capital. Ini nomor 2 dan ini penting sekali. Anda mendengarkan beberapa content creator, Anda mendengarkan ini, Anda mendapatkan suatu asupan, dan ini adalah poin kedua. Big data yang bukan hanya untuk peningkatan ekonomi, tetapi justru lebih daripada itu, karena di dalamnya bukan sekedar financial capital tetapi human capital. Anda bisa bayangkan semacam itu. Yang terakhir, ini juga mengagetkan ya, jangan di skip. Anda perhatikan bahwasanya dalam pengembangan Fitup yang ketiga ini, Fitup akan meninggalkan, ini bahasa yang harus kita pahami secara dalam. Fitup akan mengembangkan yang bersifat MLM, apalagi mana game atau Ponzi, tapi digital advertising, ya kan? Ini akan dipublikasikan dengan cara yang baru. Halo Fitup Bersejati, perhatikan ini sebuah peluang bagi kita. Dengan cara yang baru, dengan cara yang masif, nah, dan dengan cara yang unik. Jadi pengembangan aplikasi yang akan lahir ini, kalau saya menghitung, berarti kalau semalam saya mengatakan 30 hari, berarti otomatis sekarang 29 hari lagi. Maka Fitup ini akan mengembangkan, atau bahasanya akan mengejawantahkan Fitup ini ke jagat Indonesia, karena temanya adalah 100% Indonesia, dan nanti akan mengembang ke dunia internasional, Allahu alam ya, tetapi kita fokus ke sini dulu. Dengan cara yang masif, dengan cara yang baru, dengan cara yang unik. Ini harus kita underline ya, yang masif, baru, dan unik. Dan underline yang terpenting, bahwasanya Fitup ini milik Indonesia. Nah, ini 3 kabar yang penting yang harus kita genggam. Anda bisa share hebat, Anda bisa komentar apapun, tetapi ini adalah ringkas dan jelas yang saya sampaikan kepada Anda semuanya tanpa berdele-dele. Dan Anda mendengarkan kabar ini, Anda harus berbahagia, dan kita penuh dengan harap dan doa kepada Allah bahwasanya kita sudah menunggu 1 bulan dengan sebuah kesetiaan. Semoga loyalitas kita terbayarkan. Apa yang Anda harapkan bisa dijawab oleh Fitup ini. Ini harapan kita semuanya selaku arus bawah. Dan kita doakan manajemen bisa segera mentuntaskan apa yang menjadi gambaran yang menjadi sebuah program selama ini yang sudah diusung, sudah dikerjakan dari usulan arus bawah juga kebanyakan. Dan kita semuanya semoga bisa diberikan panjang umur, bisa menjalankan aplikasi ini dengan baik.
Itu yang dapat saya sampaikan kepada Anda semuanya. Semoga 3 kabar terbaru dari GSBV ini bisa Anda resapi, bisa Anda jadikan satu tumpuan untuk kita bisa mempersiapkan tim kita dengan cara yang masif, dengan cara yang baru, dan dengan cara yang unik. Terima kasih saudaraku yang masih setia bersama saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe selalu. Kita tata semangat kita hadapi dunia yang membentang menantang kita di sela-sela PPKM yang diperpanjang. Oke, kita tetap semangat, jaga iman dan jaga imun Anda. Sampai bertemu di konten saya selanjutnya, dan salam ekstrim.